Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys, di sekitaran jam 19.22 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 19 Agustus guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys, karena di sini belum saya mapping. Di sini kalau kita analisa guys, pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan market di sini dia naik ke atas, mencoba ngebreak area resisten atau area base di sini. Terus pergerakan marketnya di sini mantul, dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas guys. Dan di sini pergerakan marketnya sempat koreksi guys di area sini, koreksi, dan setelah itu pergerakan marketnya breakout ke atas guys. Dan di sesi Eropa pergerakan marketnya di sini turun lagi ke bawah guys. Di sini bisa jadi pergerakan market bakalan naik ke atas kalau pergerakan market di sini tuh mampu ngebreak area resisten di sini. Karena di sini kalau kita lihat untuk polanya guys, untuk struktur marketnya guys, di sini naik, turun, naik, pullback, dan di sini naik, terus di sini turun. Ada kemungkinan di sini kalau dia mampu ngebreak area resisten di sini guys, pergerakan market bakalan naik ke atas guys. Jadi untuk struktur marketnya sudah kelihatan guys di time frame H1, trennya ini tren kenaikan. Tapi kalau di sini pergerakan marketnya nanti mampu ngebreak area support di sini guys, bisa jadi pergerakan market bakalan turun ke bawah guys. Apalagi kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area support bawahnya sini, bisa jadi pergerakan market bakalan turun ke bawah guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1 guys. Pertama kita coba tandai untuk area resisten di sini. Terus kita coba tandai untuk area support di sini guys. Di sini ada area support. Dan di sini supportnya cukup kuat guys, karena di sini juga ada area resistennya. Jadi kan di sini kan resisten become support, dan di sini supportnya guys. Terus kita tandai area support bawahnya lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita tandai area open market dan area base-nya guys. Kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys.
Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya di sini tuh breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Dan di sini sumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan sumpama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini. Di sini kalau kita perhatikan pergerakan market di open market tadi guys, mencoba meretest area base atau area support di sini guys. Di sini open market tadi turun, mencoba meretest, tapi di sini pergerakan marketnya mantul ke atas guys. Dan di sini seumpama pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys, ada kemungkinan pergerakan market di sini bakalan menembus area support di sini guys. Jadi nanti tinggal kita tunggu untuk pola dan struktur marketnya guys di time frame M5. Dan nanti kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base-nya guys. Jadi untuk setupnya sangat simple sekali guys. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 guys dengan SL-nya seperti biasa. Untuk SL-nya di sekitaran 30 pip dan untuk take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell? Di sini tadi saya lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Di time frame M5 di sini kan setelah open market tadi guys, pergerakan market kan di sini turun ke bawah guys, mencoba meretest area support atau area base di sini. Tapi di sini pergerakan marketnya di sini tuh nggak mampu guys. Pergerakan marketnya itu mantul ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya di sini turun lagi ke bawah guys. Dan tadi tuh sebenarnya saya mau ambil setup sell ketika candle merah ini kebentuk. Jadi saya tadi mau ambil setup sell ketika candle merah ini kebentuk. Tapi di sini saya agak sedikit ragu guys, karena di sini konfirmasinya agak sedikit kurang guys. Karena di sini kalau kita perhatikan di candle merah ini belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat ini guys. Jadi di sini kalau kita perhatikan di candle merah ini belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat guys. Makanya di sini tadi saya coba cari konfirmasi di time frame M1 guys. Dan tadi saya lihat di time frame M1, untuk di time frame M1 pergerakan marketnya guys. Pergerakan marketnya setelah dia turun ke bawah, terus di sini pergerakan marketnya naik lagi ke atas, dan ketika candle merah ini kebentuk guys, saya coba ambil setup sell guys. Karena di sini saya lihatnya di candle merah ini mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat ini guys. Makanya di sini ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys.
Karena di sini sudah jelas dari struktur market di time frame M5 dan di time frame M1 di sini sudah jelas guys bahwa pergerakan market di sini tuh bakalan nge-break area support di sini guys. Jadi di sini saya coba entry sell menggunakan konfirmasi di time frame M1 guys, karena kalau kita lihat di time frame M5 untuk konfirmasi candle ini masih belum terlalu kuat guys. Makanya di sini tadi saya lihat di time frame M1 dan di time frame M1 ketika candle merah ini kebentuk dan mampu nge-break area support yang baru aja dibuat ini guys, saya coba ambil setup sell guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.993.000 guys. Di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 974.000 guys. Kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di 963.000 guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini kita trading menggunakan konfirmasi di time frame M1 guys. Di sini kita coba buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke, di sini tadi saya lihat dari struktur market di time frame M15 dulu guys. Pergerakan market di time frame M15. Pergerakan market di sini kan tadi tuh turun ke bawah, mencoba meretest area support di sini atau area base di sini, tapi pergerakan marketnya di sini nggak mampu guys, karena area support atau area base di sini tuh masih fresh guys. Makanya di sini pergerakan marketnya sempat mantul dulu ke atas guys, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan tadi tuh saya lihat dari struktur market di time frame M5, di time frame M5 pergerakan market setelah dia turun ke bawah, terus setelah itu pergerakan marketnya mantul ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Di sini tadi tuh saya mau ambil setup sell ketika candle merah ini kebentuk guys, tapi di sini saya agak sedikit ragu karena kalau kita perhatikan di candle merah ini belum mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat ini guys. Dan di sini tuh konfirmasinya masih kurang kuat guys. Makanya di sini tadi saya lihat dari struktur market di time frame M1, saya cari konfirmasi di time frame M1 guys. Di time frame M1 kalau kita perhatikan guys, pergerakan market ketika dia turun ke bawah, terus di sini dia mantul, terus setelah itu dia turun lagi ke bawah, mantul lagi ke atas, dan setelah itu pergerakan market turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Karena di sini sudah kelihatan di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat ini guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys. Dan alhamdulillah setelah saya coba entry sell di area sini guys, pergerakan market langsung turun ke bawah guys dan langsung mengenai take profit saya guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Di sini kita trading nggak nyampe 1 jam tapi kita sudah profit di sekitaran 900 ribuan guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.993.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys.
Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.